Video orangnya kagak gimana sih? Biar aja lah. Dengerin aja. Wa ya habibi ya qurrata aini wa ya mulaza ruhi wa qadida qalbi wa qutwata bani ya man bi salati alayhi tuwasiluni ilayhi wa tarfa'uni ila a'la darajati qurbi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyari wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi malakta qalbahu bi jalalika wa aynahu bi jamalika fa asbaha masruran mansuran muayyanan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم في صلاتهم دائمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرأيتم لو أن نهرا لباب أحدكم يغتسلون منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فقالوا لا يبقى من درنه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Al-Muhtaramun, Al-Mukarramun, para guru, para asatidz, para bapak-bapak, khususnya Ketua Mushola Al-Amanah serta staf-stafnya, sama-sama kami hormati Guru kami Al-Ustaz Zamrani, bapak-bapak, Pak Haji Umarno, para tokoh, para bapak haji seluruhnya. Sama-sama kami hormati Pak Manda, Ayahanda Abdurrahman, Ayahanda Abdurrahim, Ayahanda Abdul Karim dan seluruhnya para jemaah hadirin. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngaji enggak boleh ada yang berisik. Ngaji. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluhkan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kita bisa bersedih dan juga kita bisa tertawa? Bahkan di Quran itu Allah Subhanahu wa taala itu adha wa abqa. Allah bisa membuat siapapun tertawa dan Allah juga bisa membuat siapapun menangis. Betapa banyaknya rakyat miskin di Indonesia. Semakin tahun bukan semakin berkurang, makan justru semakin tambah. Tapi ketika kumpul bersama teman, bernostalgia dengan masa lalunya, ngopi bareng, kumpul-kumpul bareng, itu tertawa terbahak. Bayangin, melarat, gue utang akeh, punya banyak utang. Main boleh tapi nggak berisik. Itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala nggak akan bisa. Coba kita punya masalah, cerita ke teman kita yang bukan memberi masalah atau memberi solusi tanpa nambah. Itu bukan selesai malah mau malah tambah. Tapi Allah juga bisa membuat negara sekelas Amerika Serikat ketika dilanda pandemi COVID-19 ini banyak yang menang. Padahal negara Amerika Serikat atau negara-negara Eropa, negara-negara maju itu secara finansial ekonomi itu tapi bisa nangis. Nah kita yang nggak punya duit juga bisa ketawa.
melarat, nangis wajar. Tapi kalau bisa berterawih ya wajar. Itu yang bisa siapa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hikmahnya Allah itu luar biasa. Bisa adha wa absar. Bisa membuat orang melarat tertawa dan bisa membuat orang kaya menang. Oleh sebab itu ketika Rasulullah tanya gitu, jawabannya itu semuanya hak prerogatif Allah. Maka cara metode mengajar Rasulullah SAW, Rasulullah itu punya gelar. Salah satu gelarnya adalah Mu'allimu Rabbil Alamin, pengajar semesta alam. Sehingga ada ulama namanya Ibnu Khaldun, itu ngarang kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini terkenal sebagai bapak sosiologi. Ulama, tapi juga ahli sosiolog. Satu lagi itu ya, atau ahli lingkungan. Saya kasih lagi, Rasulullah SAW itu bergaul dengan siapa? Dari orang primitif sampai elit politik itu bergaul. Jadi kalau ada warasatul anbiya, ada yang mengaku pewarisnya para nabi, yaitu mengaku ulama, mengaku kiai, mengaku ustaz, tapi memilah-milih bermain atau bergaul dengan siapapun yang dicontoh bukan Rasulullah, tapi diberi oleh Rasulullah. Kenapa? Sehingga Imam As-San'ani, Abu Nu'aim Al-Asfihani dalam kitab Hilyatul Awliya mendefinisikan orang mukmin. Siapa orang mukmin? Al-mu'minu yuqalitu liya'lama wa yaskutu liyaslama wa yatakallamu liyafhama wa yaklu liya'ama. Orang mukmin itu bergaul dengan siapapun untuk mendownload, untuk menyerap ilmu apapun. Yang kedua, wa yaskutu liyaslama, dia akan diam untuk mencari keselamatan. Wayatakallamu liyafhama, dan dia berbicara pengetahuannya untuk mendapat hakikat pemahaman yang tersembunyi. Dan puncak terakhir orang mukmin itu wayakulu liyafhama, sering menyendiri taqarruban Allah untuk mengetahui nikmat-nikmat Allah. Nah, kita ini lebih sering sendirinya atau lebih sering rame-rame? Rame-rame. Sehingga yakulu liyafhama, merasakan nikmat Allah itu, maka sering juga bergaul, juga sering menyendiri. Maka ketika Rasulullah itu sebagai Mu'allim Rabbil Alamin, sebagai guru semesta alam, sehingga beliau yang ahli psikologi, itu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakkurun bainakum wa tafakkurun minal amwali wal aulad. Ini sebelum Allah pakar-pakar psikologi, itu Rasulullah menjadi pakar. Contoh, ketika Rasulullah mengajar, itu ada metode yang bertanya. Itu diriwayatkan dari Abu Hurairah di kitab Bukhari Muslim. Ditanya, sahabat itu ditanya, Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yabtasim kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min darami syai'in. Wahai para sahabat, bagaimana pandangan kalian ketika ada seseorang yang tinggal di pinggir sungai dan dia mandi di pinggir sungai 5 kali satu hari? Hanya min darami syai'in, bersih nggak di sini? Apa jawaban sahabat? La yabqa min darami syai'in. Ya, dia bersih ya Rasul. Pasti wangi. Karena sehari 5 kali. Itu metode Rasul bertanya kepada jamaahnya atau kepada umatnya. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Kadzalika shalawatul khamsu. Itulah gambaran orang yang menjaga salatnya 5 waktu. Yaqullahu bihinnal khataya. Allah menghapus segala seluruh dosa. Sehingga ada juga riwayat bahwasanya Rasulullah itu godain umatnya dari A'rab dari kalau kita ini orang-orang primitif. Jadi tinggal di hutan, nggak kenal HP, nggak kenal apa itu ada kan? Itu anak Arab itu.
dua cerita. Yang pertama, orang Arab ini lagi tawaf. Karena dia bermimpi, dia ada yang ngajar Islam di sana. Akhirnya ketika tahu dia dibaca ya dari ada pamantannya, ya dari Rasulullah di belakangnya ikut ya dari. Jadi Arab baginya tadi kok dia ikut. Itu menunjukkan Rasulullah itu suka bercanda. Kenapa? Karena betapa konsisten ketika ada orang di bawah, punya orang yang levelnya di bawah, itu ditegur sama pimpinan. Apa itu benar? Kamu pejabat. Itu bukan. Dia tanya, di mana kerjanya? Di Ustaz. Kalau ketemu orang-orang itu, tapi kalau diskusi sama Sayyidina Ali, diskusi sama Abu Bakar, itu ketat. Tapi ketika ketemu orang-orang model Arab baru, itu bercanda. Ya Karim. Tapi itu di belakang. Ya Karim. Maka Arab baru itu di luar. Bertanya, kamu siapa? Enggak, gua jawab siapa. Coba aja. Kalau kamu tahu, kamu bodoh saya, tak bilang Rasulullah. Sekarang Arab baru. Padahal yang bodoh siapa? Apa yang jawaban Rasulullah? Kata ini, kamu nggak kenal saya? Enggak. Saya kenalnya Rasulullah. Uhibbuka Rasulullah. Saya uhibbu Rasulullah. Saya cinta Rasulullah. Muhammad bin Abdullah. Padahal yang ditanya itu menunjukkan kalau Rasulullah itu secara penampilan, secara sikap biasa aja. Buktinya sampai Arab Badui nggak kenal apa. Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Ini sama. Kaget. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah secara berpenampilan tidak menunjukkan beliau ini presiden, tidak menunjukkan beliau ini sebagai Rasul. Buktinya umatnya aja nggak tahu itu Rasul. Yang kedua, itu menghadapi model-model umat itu aneh. Makanya saya senang sekali dengan umatnya Rasulullah itu yang modelnya jadi seperti. Saya sering perjalanan naik motor dari Jakarta Jombang Jakarta itu melihat supir truk terjun di pinggir jalan, banyak yang dingin kan. Ternyata, bang itu gimana bang hukumnya? Itu umatnya Rasulullah. Itu umatnya Rasulullah. Karena ada juga riwayat Arab Badui itu kayak gini kan. Anggap aja itu umatnya Rasulullah yang model begitu. Juga ada menteri orang-orang itu. Rasul lagi sholat, ditanya, mata sah, ya Rasul, mata sah. Rasul lagi sholat, ditanya, kapan kiamat? Karena dia pernah mendengar pidato Rasulullah SAW itu menceritakan kiamat, tapi nggak jelas, ini Rasul nggak jelas. Boleh nggak Rasul? Nggak jelas. Cerita kiamat cuma ngasih tahu gambaran kiamat, cirinya kiamat. Tapi Rasul lupa dasar cerita kiamat itu kapan kiamatnya. Akhirnya pertanyaan orang baru ini tanda atau siapa? Mata saat ya Rasulullah. Kiamatnya kapan? Cerita doang panjang-panjang, tapi dia ngasih tahu tanggal berapa, tahun berapa. Itu mau nikah kapan? Tahun depan. Tanggal berapa? Itu mau nikah kapan? mata saat. Kapan tandanya? Kapan? Tahun. Kapan hari? Ditanya. Ketika ditanya, Rasul nggak jawab. Ditanya balik, maaf tak. Emang kamu udah punya persiapan apa? Pengen ketemu kiamat? Jawabnya dia, malah meminta kiri sholat. Saya nggak punya persiapan apapun. Maaf tuh, saya habis sholat. Saya nggak punya persiapan sama sekali sholat. Sholat saya cuma 5 waktu. Tapi ada satu yang saya buat ambilkan. Apa itu? Begitu Rasulullah SAW. Saya mencintai kamu. Akhirnya Rasulullah namanya orang cinta. Ya sudah. Akhirnya Rasul bilang, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan berkumpul bersama dia yang dicintai. Hingga penjelasan para mubaligh, kalau senangnya kumpul sama ulama, maka nanti di surga bersama ulama. Kalau kumpulnya sama ilmu darah siksa, maka kumpulnya juga ilmu darah siksa. Kalau kumpulnya sama koruptor, maka nanti di neraka juga kumpulnya sama koruptor. Nah itu bedanya mubaligh sekarang dengan mubaligh itu.
Mubalik itu mesti ulama. Tapi mubalik sekarang itu belum tentu ulama. Buktinya Roma Irani itu penyanyi dangdut tapi jadi dai. Jadi itu didengarin orang banyak. Boleh, mama. Karena mubalik dulu Ustaz Ibu Ahkamil yang disampaikan hanya hukum Allah. Tapi kalau sekarang Ustaz Ibu masalah ini hayat, jadi sampai itu masalah problem hidupnya dijadikan materi tidak. Nah itu beda. Kan tadi sore. Nah oleh sebab itu Tadi siang. ketika kita memandang bahwasanya yang kita jadi panutan Rasulullah SAW itu ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, Rasul itu gimana? Bisa nggak kasih gambaran sikapnya Rasul, akhlaknya Rasul? Itu kok saya lebih Aisyah. Aisyah bingung. Bayangin setelah istrinya Nabi bingung menggambarkan Suaminya Rasul baru dibeli satu lagi bingung mamanya aman. mamanya Karena Aisyah dulu dibeliin yang baru. kalau mau tahu Rasul, mau tahu Nabi Muhammad, Kata karena ini rusak Quran baru beli. Quran itu ya Rasul. Terus ini akhirnya ke sini. Quran kan dulu. Jadi nggak punya tiga. Dia sekitar yang saya wajah ingat kita ngapain wajahnya. Lalu, wa idza masahu syarru, seorang manusia itu punya sifat ngeluh. Kalau kena masalah, ngeluh. Kalau kena nikmat, ngeluh. Jadi itu. Tapi kalau lagi melarat, Ada bininya. Ada bininya. Ada bininya. Oh tuh gue lihat keluar ke sana. Baru datang kan. ini menggambarkan Rasulullah. Kenapa? Karena Quran itu kembali. Bahkan kitab-kitab yang menjelaskan Quran itu banyak seperti tafsir Quran. Misalnya tafsir Al-Munir karya Wahab Al-Junaidi itu ada Jami'ul Bayan wa Ta'wil karya Ibnu Jarir At-Tabari. Banyak kitab 20 itu cuma menjelaskan kitab yang menjelaskan Bye. Sesungguhnya Aisyah itu menceritakan bahwa Aisyah itu namanya saat diminta nanya peraturan Rasul itu masih bingung. Akhirnya ada aman tanah gul-gul. Nah, diambil bukunya. Maka waktu itu disebut Al-Quranul Ma'ruf, Quran berjalan. Sedangkan kita Al-Quranul Makruh, Quran yang dibaca. Artinya kita tuh tugasnya ya baca Quran. Terus kalau Quran yang nggak dibaca ya berarti bukan Al-Quranul Makruh. Nggak tahu lah bilangnya apa. Ketika kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ya Ali la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu wala shadaqatan minal haram. Ya Ali, salatnya enggak sah tanpa Wudhu. salatnya enggak sah tanpa wudu. Dan sedekah mau tidak sah kalau itu dari harta haram. Ini kan cuma gambaran. Lah bagaimana kalau seandainya nggak ada air itu beda lagi nanti. Sebenarnya gini, saya sering bilang bahwasanya salah satu keutamaan sholat itu sholat di awal waktu. Tapi itu Rasul bilang nih, as-shalawatul awal, sholat di awal itu ridwan Allah, menghadirkan keriduan Allah. Wassalatul akhir dan sholat di akhir waktu itu Abdullah Abdullah. Jadi selama dia masih sholat, mau di awal waktu, mau di pertengahan waktu, maka dia tetap dapat ridho Allah atau dapat ampunan. Yang masalah kita sholat juga masih bermasalah. Ini masalah juga toh. Kita pengen bela bapak yang jarang ngaji. Kalau yang ngaji nggak boleh bela, karena sudah bela. Tapi yang jarang ngaji tak bela supaya benar-benar ada sama-sama ada. Itu ketika Rasulullah SAW kumpul para sahabat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'a ashabihi jasa yaum.
Rasul lagi kumpul sama para sahabat. Tapi sahabatnya bukan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa? Karena sahabat ini mudah komentar. Nah, kita punya teman bikin komentar itu sahabat-sahabat yang bahasnya amatir. Nah, ini ketika kumpul, Panodor ila sahabat dijaladin wakuatin. Ngelihat pemuda pagi-pagi, petang waslah, berangkat. Melihat pemuda berangkat gelap, pulang gelap. Artinya apa? Orang kerja. Berangkat gelap, istri masih tidur, anak masih tidur. Pulang kerja, istri anak udah Tidur. Berangkat gelap, pulang Gelap. kita belain. Apa komentar para sahabat? Faqalu wa ibu hada. Wa in kana yasma fi sabilillah. Pemuda muda dia punya kemampuan secara pola pikir, dia punya kemampuan secara finansial, dia punya kemampuan juga secara material, semua dia punya mampu. Tapi kemampuan ini cuma buat kerja. Itu kata para sahabat komentar. Setelah orang mendengar, silakan. Ingat kita komentar ini cara ngomong orang, udah muluk. Ternyata itu ada riwayat. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala la taqulu hadza. Kamu jangan ngomong gitu lagi. Kamu jangan ngomong. Kenapa? Wa in kana yas'a ala nafsi liyaqfaha anil mas'alah wa yastajna anil nasi fa huwa fi sabilillah. Wa in kana yas'a ala abawaihi ismaini wa dzurriyyatin bi'atin liyaqfaha anil mas'alati wa yastajna anil nas fa huwa fi sabilillah. Wa in kana ala iyalihi liyaqfa anil mas'alah fa huwa fi sabilillah. Kamu jangan ngomong gitu. Jangan komentar gitu. Kenapa? Wa in kana yas'a ala nafsi. Kalau ada seorang pemuda yang berangkat pagi, pulang pagi, berangkat gelap, pulang gelap, dia bekerja untuk dirinya. Anil masalah, dia setengah anil masalah. Dia menghindari supaya menghindari dari minta-minta kepada makhluk. Wa yastabna anil nas dan mencukupi manusia. Bahwa bisa dinilai itu orang jihad di jalan Allah. Terus kita yang baru ngaji bilang, tidak mulu dunia mulu. Padahal dia itu orang jihad fisabilillah. Dijawab ini bagi pemuda yang belum punya istri dan anak. Dijawab yang kedua, wa in kana yas'a ala abawaihi rizqaini wa dzurriyyatin bi'afin. Kalau dia bekerja untuk kedua orang tua yang sudah tidak punya kemampuan mencari nafkah dan membiayai adik-adiknya yang belum mampu mencari nafkah, bahwa fisabilillah itu orang jihad di jalan Allah. Yang ketiga, bahwa orang semua yang punya anak. Wa in kana yas'a ala iyalihi. Kalau orang bekerja untuk keluarganya, supaya keluarganya tidak jadi tukang minta-minta dan punya wibawa di hadapan manusia, bahwa fisabilillah itu orang jihad di jalan Allah. Apa yang kita lihat? Wa in kana yas'a takafuran wa takafuran bahwa fisabilillah syaitan. Barang siapa kerja untuk mencari gagah-gagahan, itu orang jihad di jalan setan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita ini yang bekerja, karena kan belum tahu ilmunya sih. Maksudnya tahu ilmunya tambah rajin kerja, tambah malas. Kerja ini statusnya jihad di tadi. Jadi dia senang tuh ada orang berangkat pulang gelap, pulang gelap, itu orang. Tidak pernah komentar kan? Kenapa? Karena saya ngerti riwayat bahwasanya ada sahabat yang kerja seperti itu. Kemudian berbuat riwayat dari Nabi Isa alaihissalam. Ketemu orang, ketemu pemuda. Ro'a rajulan fil masjid. Nabi Isa ketemu anak muda di masjid. Ditanya, kerjanya apa? Apa jawaban pemuda itu? Atakbudu Allah. Kerjaan saya itu Allah sama Allah. Istiqamah di masjid. Ngaji terus. Bukan ngaji bukan. Satu-satunya sahabat yang boleh setiap hari ngaji itu cuma dari Ali. Bukan semasa Abu Bakar, cuma setiap hari diomelin sama Allah. Kerja, nanti ikut saya aja. Kalau udah, ini sama Ali. Setiap hari kasih anak, budu. Wah itu, ternyata Nabi Isa kami kerjanya apa jawabannya? Saya nggak kerja. Kerjaan saya cuma
ngaji. Ditanya, "Maya uluka?" Yang nanggung makan kamu ya? Yang ngasih kamu duit rokok ya? Yang kamu ngasih jajan ya? Apa jawaban anak muda ini? Aki, abangku, kakak saya. Atau ganti aja, abawaya orang tua. Apa jawaban Nabi Isa? Wa aku Isa, kakakmu lebih jajan. Kenapa? Karena kakak kamu menjadi orang yang memfasilitasi kamu ibadah. Karena kamu cuma ibadah. Kenapa saya bilang? Saya bilang teman-teman, kenapa kita tuh tetap-tetapnya, sealim-alimnya kita, sehebat-hebatnya kita tidak akan mengalahkan derajat dan barokah keramatnya orang tua. Karena orang tua kita adalah statusnya orang yang memfasilitasi kita belajar, menuntut ilmu, kerja, dan sedangkan kita adalah statusnya adalah pelajar dan pekerja. Keren mana bos sama karyawan? Kenapa bos itu memfasilitasi kita ya? Ini menunjukkan agama kita itu bukan pakai akal dulu, tapi pakai riwayat. Buktinya bahwasanya kita bilang orang yang kerja tiap pagi berangkat pulang gelap yang kita anggap itu sebagai orang fasik atau orang yang tidak pernah ngaji, nggak pernah kita bilang. Ternyata menurut Rasulullah SAW dia adalah orang yang tidak di dalam Allah. Ini cara ini. Jangan-jangan kenapa kamu ngaji? Kamu gak punya kerjaan, makanya begitu. Dia punya pekerjaan, punya kesibukan, makanya seperti itu. Ya akhirnya yang tidak kita melihat orang yang berangkat kerja itu senang itu orang. Melihat orang berangkat kerja pagi-pagi senang itu orang. Melihat tukang sayur berangkat jam 2 malam ke pasar itu orang. Ada yang mesti sholat. Yang mesti sholat subuh, zuhur. Oh dia nggak sholat ya jadi tidak. Yang mesti sholatnya waktu itu. Yang waktunya dijaga, terus kemudian kerja, ya insya Allah dia lihat tadi. Melihat siapapun, dia ingat itu tadi. Makanya dia juga orang banyak. Enak, dong begitu. Sudah bertua. Enak banget, habisnya vaksin nih sakit banget sebelah sini. Kalau melihat orang komentar yang Enggak. tidak pernah ikut ngaji, ternyata juga ada para sahabat yang setelah Bener dong, enak tuh. Aduh. Apalagi majlisnya Ustaz Sohaib, majlisnya saya Buwa Ibnu Abi, majlisnya saya Ade Chandra, majlisnya Samsul Bahri. Dilewatinya, ada setelah Rasulullah cuma dilewat. Pas diomelin sama muridnya, saya dibelain yang ngaji ajaran itu, kerja juga ajaran ngaji sunnah, kerja juga sunnah. Semuanya itu ajaran itu jangan percepat dan jangan sama-sama atau jangan diatur jadi sehingga kita ketika belajar itu harus latihan. Latihan apa ya latihan? Latihan untuk mengerti seseorang. Maka saya bilang amat saya bilang begini, kalau nanti ada menjadi wali, dia harus diwali mama. Kenapa? Karena mama yang memfasilitasi abang belajar jadi wali. Kalau mama nanti jadi wali, jadi yang ternyata itu wali ayah. Kenapa? Kalau bukan ayah, juga mama nggak mungkin jadi orang yang benar. Nah, jadi seperti itu. Nabi Isa itu kenapa komentar seperti itu? Karena Nabi Isa itu bergaulnya dengan orang-orang yang modern, sehingga dibela. Jadi artinya ini yang belajar, yang sholat biasa, yang sudah kerja tapi sholat di luar sudah baik. Semuanya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.